Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurinda Muhayyara. Di sini saya mengampu mata kuliah Sistem Manajemen Transport. Nah, untuk perkuliahan hari ini kita akan membahas terkait hubungan antara tata guna lahan dan transportasi. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu terkait RPS yang nantinya akan kita laksanakan selama 1 semester, dimulai dari mengetahui perkembangan kota, mengetahui jenis-jenis kota, mengetahui hubungan jenis tata guna lahan dengan kebutuhan transportasi, kemudian mengetahui hubungan jenis kota dengan prasarana transportasi, kemudian mengetahui interaksi perkembangan kota, tata guna lahan dengan transportasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di kelas Sistem Manajemen Transport. Hari ini kita akan lanjut ke materi selanjutnya yang tetap mengacu kepada RPS, yaitu dengan judul mengetahui hubungan tata guna lahan dan transportasi. Nah, materi pertama di dalam hubungan tata guna lahan dan transportasi ini nantinya akan membahas tentang Spatial Analysis in Transportation Planning atau di zoning system. Baik, kita akan mulai ya terkait materinya. Baik, kita mulai perkuliahan hari ini ya. Nah, perkuliahan hari ini yang akan saya sampaikan adalah terkait Spatial Analysis and Transportation Planning, yaitu terkait zona sistem, zoning system ya. Nah, zoning system ini nantinya kita akan melakukan survei ya. Berbagai macam survei nantinya akan saya jelaskan di materi. Nah, sebelum kita memulai melakukan survei, kita ada batasan-batasan praktis dalam kajian transportasi untuk menentukan survei. Yang pertama, kita harus tahu dulu waktu pelaksanaannya itu kapan, dimulai kapan, kemudian diakhirinya juga kapan. Misal dalam waktu 1 hari, untuk menentukan survei ini diambil jam sibuk ya. Jam sibuk itu biasanya ada pagi, siang, sama sore. Pagi itu ada di jam sibuk-sibuknya masyarakat beraktivitas ya, entah itu bekerja, entah itu ngantar sekolah ya. Kemudian siang itu sibuk-sibuknya masyarakat sedang istirahat atau untuk mencari makan. Kemudian di jam sore biasanya padat-padatnya jalan ya, padat-padatnya masyarakat sedang kembali lagi ke rumah. Kemudian selain waktu pelaksanaan, yang kedua yaitu horizon kajian. Di sini terdapat 2 situasi yang harus dipertimbangkan, yaitu tahun rencana, kemudian apakah survei ini akan bermanfaat di jangka panjang, entah itu untuk tahun depan atau 10 tahun berikutnya. Kemudian yang ketiga yaitu batasan daerah kajian. Batasan daerah kajian ini harus lebih luas dari batasan. Kemudian yang ketiga adalah batasan daerah kajian. Batasan daerah kajian ini adalah kajian harus lebih luas dari batas wilayah yang diperkirakan berpengaruh. Jadi kita melakukan survei ini harus ada batasan daerah kajian. Entah itu misal kita akan melakukan survei di jalan veteran. Nah, di jalan veteran ini kan panjang. Dari mana sampai mana? Apakah
diambil hanya 100 meter aja atau akan diambil penuh sepanjang jalan veteran. Nah, jadi harus ada batasan daerah kajian. Kemudian yang terakhir adalah sumber daya kajian. Sumber daya kajian ini adalah siapa yang nantinya akan kita survei. Apakah hanya transportasinya aja ataukah termasuk orang-orang. Kemudian yang terakhir adalah sumber daya kajian. Nah, sumber daya kajian ini adalah kita harus menentukan siapa yang nantinya akan kita survei. Apakah orang-orang sekitar di jalan veteran tadi misalnya ya, ataukah orang-orang yang tinggal di jalan veteran juga itu juga akan kita survei. Nah, kita harus menentukan siapa aja yang akan kita survei. Nah, ini adalah beberapa jenis ini ya, survei. Yang pertama adalah HIS, yaitu survei wawancara rumah tangga, yang dimana survei wawancara rumah tangga ini digunakan untuk mendapatkan informasi rumah tangga untuk karakteristik latar belakang di rumah tangga tersebut. Contoh misalnya, Badan Pusat Statistik itu biasanya melakukan survei ke rumah-rumah terkait pendapatannya berapa, jumlah kendaraannya itu dia punya berapa, anaknya berapa, berapa yang ditanggung. Nah, itu masuk ke HIS atau survei wawancara rumah tangga. Kemudian survei wawancara rumah tangga ini juga menanyakan terkait karakteristik pergerakan. Kira-kira dimulai dari bangun tidur, mandi, sarapan, kerja, dari rumah akan menuju kemana? Ke tempat kerja kah? Atau ke sekolah kah? Yang mau ke tempat kerja siapa? Yang mau ngantar sekolah siapa? Nah, ini akan masuk di lembar survei wawancara rumah tangga atau HIS. Nah, kemudian kita masuk ke penentuan sampel ya. Penentuan sampel ini dimulai dari kita harus tahu populasinya di situ berapa. Populasi itu adalah besaran ya, wilayah yang ada di situ. Contoh misalnya kita melakukan counting kendaraan ya. Counting kendaraan sebesar 155 kendaraan. Nah, kira-kira untuk menentukan sampel kita harus butuh berapa sampel? Dilihat dari populasinya tadi 155.000. Nah, di sini ada ukuran sampel perbandingan antara populasi dan sampel. Sampel ditentukan dari misal 155, misal kita ngambil angka 8. Angka 10 ya. 155.000 dibagi 10 nanti akan ketemu berapa ribu. Nah, itu akan menjadi sampel kita. Kemudian untuk rumus sampel itu macam-macam ya, ada Craigie and Morgan, ada Slovin dan lain-lain, itu bisa kalian pelajari di luar materi. Kemudian selain survei HIS, ada lagi survei angkutan. Jadi survei angkutan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi jumlah naik turunnya penumpang setiap rute. Nah, dimulai dari jenis jenis kendaraannya ditentukan, mau bus atau kereta api atau pesawat ya, atau kendaraan pribadi. Nah, itu kita tentukan dulu mana yang akan kita jadikan sampel untuk kita survei ya. Dimulai dari pertanyaan tentang karakteristik asal tujuan.
asal tujuan, jenis kelamin, kemudian pendapatan, kemudian kendaraan menuju ke halte misalnya. Nah, ini nanti akan dijadikan bahan atau pertanyaan untuk jenis survei angkutan. Kemudian ada lagi survei wawancara tepi jalan. Survei wawancara tepi jalan ini untuk menanyakan informasi yang sama dengan survei lainnya, yaitu pertanyaannya itu sama dengan survei-survei lainnya, mencakup jenis kendaraan, kemudian zona asal dan tujuan. Ini penting ya, jadi perlu digarisbawahi. Asal tujuan dan jenis kendaraan yang digunakan itu penting dilampirkan di kuesioner. Nah, survei wawancara tepi jalan ini biasanya digunakan untuk survei ke pedestrian ya. Jadi misal kita mau menentukan kecelakaan pedestrian di lokasi A. Nah, yang akan kita survei adalah pedestrian atau orang-orang yang berlalu lalang di jalan A tersebut. Nah, ini masuk ke survei wawancara tepi jalan. Nah, ini adalah contoh ukuran sampel ya. Jadi, kalau tadi populasinya adalah ribuan, ratusan, nanti sampelnya hanya paling kalau puluhan, kalau ratusan biasanya hanya ada puluhan aja sampelnya. Kalau populasinya ratusan loh ya, biasanya sampelnya hanya puluhan aja. Ini untuk perbandingan antara sampel ini ya, sampel dari 700 sampai 899, bahkan sampai jumlah arus lalu lintasnya 200 sampai 300. Ini ukuran sampelnya kurang lebih 1:sekian. Terakhir ya, ini adalah jenis survei pencacahan lalu lintas, biasanya digunakan oleh Dishub atau bahkan mahasiswa penelitian juga sering menggunakan survei pencacahan lalu lintas ini. Kalau Dishub biasanya mereka ini ya melakukan perhitungan atau counting menggunakan CCTV kota. Kalau mahasiswa biasanya kalau butuh CCTV kota bisa ke ini ya, dinas-dinas terkait untuk minta data CCTV, kemudian dilakukan counting. Jadi survei pencacahan lalu lintas ini guna melihat kemacetan lalu lintas setiap harinya itu seperti apa, kemudian bisa kita traffic counting menggunakan data hasil CCTV itu. Kemudian nanti datanya bisa kan kita hitung untuk analisa lanjutan. Nah, ini adalah soal untuk kalian ya. Silakan latihan membuat kuesioner berdasarkan survei-survei yang tadi sudah dijelaskan ya. Pastinya ada nama, usia, pekerjaan, jenis kendaraan, dan zona asal tujuan. Itu pasti harus sudah ada di kuesioner yang telah kalian buat. Tergantung judul yang nantinya akan kalian analisa itu apa. Contoh misalnya analisa terkait pedestrian di jalan A tadi, maka kira-kira pertanyaannya itu apa saja, silakan disusun ya. Jadi harus ada judulnya, kalian mau analisa apa, kemudian silakan dibuat kuesioner ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Cukup ya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kita semua
diberikan kesehatan selalu supaya perkuliahan kita juga berjalan sampai kita sama-sama ketemu di wisuda. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.